Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Nanda. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat dengan materi himpunan yang kalian pelajari di kelas 7? Misalkan terdapat dua himpunan. Yang pertama adalah himpunan siswa berbadan tinggi di kelas 8 dan himpunan yang kedua adalah himpunan siswa yang lebih tinggi dari 155 cm di kelas 8. Nah, di antara dua himpunan ini, yang manakah yang benar-benar himpunan? Ternyata himpunan siswa berbadan tinggi di kelas 8 bukanlah suatu himpunan. Kenapa bukan himpunan? Karena apabila kita menanyakan satu orang dengan orang lain, bisa saja mereka memiliki perbedaan pendapat. Misalnya menurut Ibu, Andi memiliki badan yang termasuk tinggi, tapi menurut kalian Andi tidak termasuk siswa yang berbadan tinggi. Bagaimana dengan himpunan yang kedua? Himpunan siswa yang lebih tinggi dari 155 cm di kelas 8. Nah, ini merupakan suatu himpunan. Kenapa? Karena setiap orang akan memiliki jawaban yang sama. Apabila kita mengukur semua tinggi badan siswa di kelas 8, maka akan diperoleh himpunan siswa yang lebih tinggi dari 155 cm. Himpunan diberi nama dengan huruf kapital. Unsur-unsur yang termasuk dalam objek himpunan ditulis di antara tanda kurung kurawal. Contohnya, himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Misalnya kita beri nama himpunan ini dengan huruf A kapital. Maka, anggota-anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9 diletakkan di antara kurung kurawal. Pembelajaran matematika kita hari ini akan memasuki bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Adapun subbab yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, memahami bentuk penyajian relasi. Lalu yang kedua, memahami ciri-ciri fungsi. Adapun yang Ibu harapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa menentukan relasi dari dua himpunan. Lalu menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah. Kemudian menyajikan relasi dalam bentuk diagram kartesius, juga menyajikan relasi dalam bentuk pasangan berurutan. Kemudian kalian mampu menentukan domain dari suatu fungsi, setelah itu menentukan kodomain dari suatu fungsi, juga menentukan range dari suatu fungsi. Selanjutnya kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi. Relasi dan fungsi sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pada bagan silsilah keluarga di samping. Nah, di samping adalah silsilah keluarga Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Bapak Maduri dan Ibu Marhawi memiliki 4 orang anak, yaitu Sulastri, Idris, Halim, Thohir. Selanjutnya, Ibu Sulastri dan Bapak Adim akan memiliki anak, yaitu bernama Wafi. Lalu Bapak Idris dengan Ibu Mei memiliki anak bernama Faisal, Alu, dan Rizki. Selanjutnya, seperti terlihat pada gambar. Nah, ternyata tanda panah menunjukkan hubungan, yaitu mempunyai anak bernama. Nah, contohnya Bapak Maduri dan Ibu Marhawi mempunyai anak bernama, yaitu Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Lalu Bapak Adim dan Ibu Sulastri mempunyai anak bernama Wafi. Lalu kemudian Bapak Idris dan Ibu Mei mempunyai anak bernama Faisal, Alu, dan Rizki. Nah, hubungan inilah yang disebut dengan relasi. Jika terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, maka relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Adapun fungsi atau pemetaan adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota domain atau daerah asal dengan tepat satu anggota kodomain ataupun daerah kawan. Untuk lebih memahami materi terkait relasi dan fungsi, mari kita langsung memasuki subbab kita yang pertama, yaitu memahami bentuk penyajian relasi. Sebelum itu, mari perhatikan permasalahan di samping. Hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh seperti pada tabel berikut. Adapun Abdul menyukai pelajaran matematika dan IPA, lalu Budi menyukai pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Lalu pelajaran yang disukai Chandra adalah olahraga dan keterampilan. Pelajaran yang disukai Dini adalah kesenian, bahasa Inggris. Lalu pelajaran yang disukai oleh Elok adalah matematika, IPA, dan keterampilan. Sajikanlah relasi antara siswa dan pelajaran yang ada pada tabel dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Agar lebih mudah dalam memecahkan permasalahan tadi, mari kita bersama-sama dulu memahami apa itu relasi. Seperti yang sudah Ibu sebutkan di awal tadi, jika terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, maka relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Nah, agar lebih mudah, mari kita lihat contoh. Nah, misalnya di sini terdapat himpunan A dan himpunan B. Anggota himpunan A adalah 4, 9, 10, 16, 25, dan 36. Lalu himpunan B anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ditanyakan adalah relasi apa yang dapat terbentuk. Agar lebih mudah, Ibu akan menyajikannya dalam bentuk diagram panah. Misalnya terdapat
himpunan A dan himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B ditandai dengan tanda panah di atas seperti ini. Kira-kira relasi atau hubungan apa yang dapat terbentuk dari himpunan A ke himpunan B? Perhatikan anggota-anggota dari himpunan A dan himpunan B. Ternyata relasi yang terbentuk adalah relasi kuadrat dari. Mari kita pasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. 4 merupakan kuadrat dari berapa? Benar, kuadrat dari 2. Lalu 9 kuadrat dari berapa? Ya, kuadrat dari 3. Lalu 16 merupakan kuadrat dari 4. 25 kuadrat dari 5. Lalu 36 kuadrat dari 6. Lalu bagaimana jika ada relasi dari himpunan B ke himpunan A? Relasi apakah yang terbentuk? Benar, relasi akar dari. Mari kita pasangkan. 2 merupakan akar dari berapa? Benar, akar dari 4. Lalu 3 akar dari berapa? Benar, 9. Lalu 4 akar dari 16. 5 akar dari 25. 6 merupakan akar dari, benar, 36. Perhatikan contoh gambar di samping. Misalnya terdapat himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Lalu terdapat himpunan B yang beranggotakan A, B, C. Nah, pada gambar terlihat semua anggota pada himpunan A memiliki pasangan di himpunan B. Tapi semua pasangannya sama, yaitu huruf A. Apakah gambar ini disebut relasi? Benar, seperti ini juga disebut relasi. Lalu lihat contoh kedua. Misalkan terdapat himpunan A dan himpunan B seperti tadi, hanya bilangan 1 yang memiliki pasangan, selain itu bilangan 1 memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu berpasangan dengan A, B, dan C. Apakah seperti ini juga disebut relasi? Ya, seperti ini juga disebut relasi. Bagaimana dengan gambar ketiga? Apabila pada himpunan A hanya bilangan 2 yang memiliki pasangan, dan ternyata pasangannya juga hanya 1 pada himpunan B, yaitu berpasangan dengan huruf B. Apakah seperti ini juga disebut relasi? Ya, gambar seperti ini juga disebut relasi. Bagaimana dengan gambar keempat, yaitu himpunan A dan himpunan B, masing-masing anggotanya tidak memiliki pasangan satu sama lain. Ternyata himpunan kosong seperti ini juga termasuk relasi, karena himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian dari A cross B. Bagaimana dengan gambar selanjutnya, yaitu himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B yaitu A, B, C, D, E. Lalu ada bilangan-bilangan lain yaitu 6, 7, dan F, bukan merupakan anggota himpunan A maupun anggota himpunan B. Makanya gambarnya berada di luar lingkaran yang menandakan himpunan A dan himpunan B. Apakah gambar seperti ini merupakan relasi? Ternyata bentuk seperti ini bukan relasi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A yang berpasangan dengan bukan anggota himpunan B, yaitu 5 berpasangan dengan F yang bukan merupakan anggota dari himpunan B. Bagaimana dengan gambar berikutnya? Apakah gambar seperti ini merupakan relasi? Benar, gambar seperti ini merupakan relasi. Kenapa? Karena anggota himpunan A dan himpunan B tidak memiliki pasangan satu sama lain. Nah, yang berpasangan kan di luar dari anggota himpunan A dan himpunan B. Hal ini tidak memiliki pengaruh sama sekali antara himpunan A dengan himpunan B. Sama seperti gambar sebelumnya tadi, ternyata gambar seperti ini digolongkan sebagai relasi dengan himpunan kosong. Karena himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A cross B, maka gambar seperti ini juga termasuk relasi. Nah, dari beberapa gambar tadi dapat kita perhatikan bahwa relasi dapat terbentuk apabila ada anggota himpunan A yang memiliki pasangan di himpunan B. Ingat ya, ada anggota himpunan A, berarti minimal harus ada satu anggota himpunan A yang memiliki pasangan, dan pasangannya itu harus di himpunan B, tidak boleh di luar himpunan B. Kemudian himpunan kosong juga termasuk relasi. Kenapa? Karena himpunan kosong juga merupakan bagian dari A cross B. Lalu subbab kita yang pertama tadi kan memahami bentuk penyajian relasi. Ternyata bentuk penyajian relasi itu ada 3, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, gambar-gambar yang sudah Ibu sajikan tadi merupakan contoh dari bentuk diagram panah. Selanjutnya mari kita kembali pada permasalahan di awal tadi. Nah, dari permasalahan ini dapat kita ketahui 2 himpunan, yaitu himpunan nama siswa dan himpunan pelajaran yang disukai. Kita misalkan himpunan nama siswa dengan huruf S, yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Lalu himpunan pelajaran dengan huruf P, yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Lalu dari soal juga sudah diketahui terdapat relasi, yaitu pelajaran yang disukai.
Selanjutnya yang ditanyakan dari permasalahan tadi adalah sajikanlah relasi antara siswa dan pelajaran yang ada pada tabel dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Mari kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama adalah bentuk diagram panah. Nah, kita ketahui terdapat dua himpunan, yaitu himpunan S, yaitu nama siswa, Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Yang kedua ada himpunan P, yaitu himpunan pelajaran, yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Dari himpunan S ke himpunan P dihubungkan oleh suatu relasi, yaitu relasi pelajaran yang disukai. Kita dapat membentuk diagram panah berdasarkan tabel yang sudah diketahui pada soal. Nah, dari himpunan S ke himpunan P terdapat suatu relasi, yaitu pelajaran yang disukai. Yang pertama adalah Abdul. Pelajaran yang disukainya apa? Benar, matematika dan IPA. Lalu Budi. Pelajaran yang disukai Budi adalah ya IPA, IPS, dan kesenian. Lalu Chandra, pelajaran yang disukainya adalah apa? Benar, olahraga dan keterampilan. Selanjutnya Dini, pelajaran yang disukainya adalah apa? Ya, kesenian, bahasa Inggris. Kemudian terakhir Elok, pelajaran yang disukainya adalah apa? Benar, matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, terbentuklah diagram panah dari permasalahan tadi, yaitu dua himpunan, yaitu himpunan S dan himpunan P yang memiliki relasi pelajaran yang disukai. Selanjutnya permasalahannya adalah bentuk dalam diagram kartesius. Nah, dari tabel tadi juga dapat kita bentuk suatu diagram kartesius. Misalnya, himpunan S kita anggap sebagai sumbu datar. Lalu yang kedua adalah himpunan P, kita bentuk sebagai sumbu tegak. Ingat bahwa relasi yang terbentuk adalah pelajaran yang disukai. Maka cara membacanya adalah Abdul, pelajaran yang disukainya adalah apa? Benar, matematika. Maka akan kita beri titik di sebelah sini. Lalu yang disukai Abdul apalagi? Benar, IPA. Maka kita tempatkan titik di sini. Lalu selanjutnya Budi, pelajaran yang disukainya adalah apa? Ya, IPA, IPS, dan kesenian. Selanjutnya Chandra, pelajaran yang disukainya adalah apa? Benar, olahraga dan keterampilan. Lalu Dini, pelajaran yang disukainya adalah apa? Ya, kesenian dan bahasa Inggris. Terakhir Elok, pelajaran yang disukainya adalah apa? Benar, matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, bentuk di samping adalah bentuk diagram kartesius dari permasalahan di awal tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan terakhir adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, adapun himpunan pasangan berurutan dari himpunan S ke himpunan P adalah, nah Ibu contohkan ya, himpunan pasangan berurutan. Himpunan artinya dikurung oleh kurung kurawal. Adapun pasangan berurutan, cara menyajikannya, yang pertama adalah Abdul. Relasinya pelajaran yang disukai. Abdul, pelajaran yang disukainya adalah apa? Benar, matematika. Nah, antara Abdul dan matematika ini artinya berpasangan. Nah, pasangan ini akan diapit oleh kurung biasa, lalu dibatasi oleh tanda koma. Pasangan selanjutnya adalah Abdul, pelajaran yang disukainya adalah apa? Benar, IPA. Nah, terbentuklah pasangan berurutan berikutnya. Selanjutnya Budi, pelajaran yang disukainya adalah apa? Benar, IPA. Jangan lupa tanda kurung biasanya. Lalu dibatasi oleh koma. Selanjutnya Budi, pelajaran yang disukainya apa lagi? Benar, IPS. Lalu Budi juga menyukai apa? Ya, kesenian. Lalu Chandra, pelajaran yang disukainya adalah apa? Olahraga. Lalu Canda, pelajaran yang disukainya adalah apa? Ya, keterampilan. Lalu Dini, pelajaran yang disukainya adalah apa? Kesenian. Lalu Dini juga pelajaran yang disukainya apa? Benar, bahasa Inggris. Lalu selanjutnya Elok, pelajaran yang disukainya adalah apa? Benar, matematika. Lalu Elok dipasangkan lagi dengan apa? Benar, IPA. Lalu yang terakhir adalah Elok, pelajaran yang disukainya adalah apa? Benar, keterampilan. Ingat ya, awal dan akhirnya dikurung oleh kurung kurawal. Nah, bentuk seperti di sampinglah yang disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Dapatkah kalian menyimpulkan semua jawaban dari permasalahan tadi? Yang pertama, kita mencari apa? Benar, diagram panah. Bentuknya seperti di samping. Lalu yang kedua, kita mencari apa? Ya, diagram kartesius. Bentuknya seperti gambar di samping. Lalu yang terakhir, kita mencari apa? Ya, himpunan pasangan berurutan. Lalu himpunan pasangan berurutan dari himpunan S ke himpunan P dengan relasi pelajaran yang disukai adalah Abdul matematika, kemudian Abdul IPA, lalu Budi IPA, lalu Budi IPS, dan selanjutnya sampai yang terakhir adalah Elok berpasangan dengan keterampilan. Selanjutnya kita akan memasuki subbab kita yang kedua, yaitu memahami ciri-ciri fungsi. Nah, terdapat gambar 1 dan gambar 2. Dapatkah kalian membedakan antara gambar tersebut? Gambar pertama merupakan relasi, begitu juga dengan gambar kedua.
Adapun gambar pertama merupakan contoh gambar dari fungsi, tetapi gambar kedua bukan fungsi. Kenapa hal itu dapat terjadi? Dapatkah kalian membedakan antara gambar 1 dan gambar 2? Mari kita lihat pada gambar. Gambar 1, semua anggota himpunan A memiliki pasangan di himpunan B. Sama-sama berpasangan ke huruf A kecil. Lalu gambar 2, pada himpunan A hanya bilangan 1 yang memiliki pasangan dan memiliki 3 pasangan di himpunan B, yaitu berpasangan dengan A, B, dan C. Adapun gambar 1 merupakan fungsi karena yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Kita lihat 1 memiliki pasangan, 2 juga memiliki pasangan, 3 juga memiliki pasangan, begitu pula dengan 4 juga memiliki pasangan. Lalu setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 anggota di B. Nah, kita lihat bilangan 1 hanya memiliki 1 pasangan, yaitu A. Begitu juga dengan bilangan 2 hanya memiliki 1 pasangan, yaitu huruf A. Begitu juga dengan 3 hanya dipasangkan dengan A. Begitu juga dengan bilangan 4 hanya dipasangkan dengan huruf A. Nah, ternyata 2 sifat ini merupakan sifat-sifat fungsi. Karena gambar 1 memenuhi sifat-sifat fungsi, maka gambar 1 merupakan fungsi. Nah, contoh gambar lainnya yang merupakan fungsi seperti di bawah. Apakah gambar ini memenuhi sifat-sifat fungsi? Mari kita lihat. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Apakah benar? Benar. 1, 2, 3, dan 4 semuanya memiliki pasangan di B. Lalu setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 anggota di B. Artinya setiap bilangan di himpunan A memiliki 1 pasangan saja di himpunan B. Mari kita lihat. Misalnya bilangan 1 hanya berpasangan dengan huruf apa? Benar, hanya berpasangan dengan huruf A. Lalu bilangan 2 hanya berpasangan dengan huruf apa? Ya, huruf A. Lalu begitu juga dengan bilangan 3 hanya berpasangan dengan huruf apa? Benar, huruf B. Lalu bilangan 4 hanya berpasangan dengan huruf apa? Benar, huruf B juga. Nah, kan sifat fungsi tadi setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Itu artinya pada himpunan B tidak apa-apa jika tidak memiliki pasangan. Seperti gambar yang di atas, B dengan C tidak memiliki pasangan. Itu tidak mengapa, karena syarat dari fungsi tadi hanya setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Hanya anggota himpunan A yang harus memiliki pasangan. Lalu yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 anggota di B. Artinya, bilangan-bilangan pada himpunan A harus memiliki 1 pasangan saja di B. Seperti huruf A pada himpunan B memiliki 4 pasangan di himpunan A, yaitu huruf A berpasangan dengan 1, 2, 3, 4. Itu tidak mengapa, karena syarat dari fungsi tadi adalah setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 anggota di B. Lalu, mengapa gambar 2 bukan fungsi? Nah, hal ini karena kita lihat syarat-syarat fungsi tadi. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B, lalu setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 anggota B. Ternyata, gambar 2, ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Kita lihat gambarnya, ternyata bilangan 2, 3, dan 4 tidak memiliki pasangan. Karena itu, gambar 2 tidak memenuhi syarat yang pertama. Lalu, anggota A memiliki lebih dari 1 pasangan. Kita lihat anggota himpunan A yang pertama, yaitu bilangan 1 berpasangan dengan huruf A, juga berpasangan dengan huruf B, juga berpasangan dengan huruf C. Bilangan 1 memiliki 3 pasangan sekaligus. Nah, hal ini tidak diperbolehkan dalam fungsi, karena itulah gambar 2 bukan fungsi. Mari kita lihat gambar selanjutnya. Apakah gambar ini fungsi atau bukan fungsi? Nah, mari kita lihat syarat yang pertama dari suatu fungsi, yaitu setiap anggota dari himpunan A harus memiliki pasangan. Nah, gambar ini memenuhi karena bilangan 1, 2, 3, dan 4 semuanya memiliki pasangan. Lalu syarat yang kedua adalah bilangan atau anggota dari himpunan A memiliki tepat 1 pasangan di himpunan B. Ternyata gambar ini tidak memenuhi syarat tersebut. Kenapa? Karena bilangan 1 memiliki 2 pasangan, yaitu berpasangan dengan huruf A dan huruf B. Karena itulah gambar di samping bukan fungsi. Berikutnya adalah contoh dari materi fungsi, yaitu terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan A dengan anggota A, B, dan himpunan B dengan anggota 1, 2, 3. Jika diketahui himpunan pasangan berurutan adalah A dan 3, lalu B dengan 1, tentukan domain, kodomain, dan rangenya. Adapun dapat kita ketahui dari soal, terdapat 2 himpunan tadi, yaitu himpunan A dan himpunan B. Lalu, himpunan pasangan berurutan, yaitu A dengan 3, lalu B dengan 1.
Lalu yang ditanyakan adalah domain, codomain, dan rank. Apakah kalian sudah tahu apa itu domain, codomain, dan rank? Mari kita lihat. Nah, dari himpunan pasangan berurutan tadi dapat kita buat suatu diagram panah seperti di samping. Kita ketahui A berpasangan dengan 3, maka panahnya seperti di samping. Lalu kita ketahui B berpasangan dengan 1, nah maka akan terbentuk gambar diagram panah seperti di samping. Nah, kita lihat apabila gambar diagram panahnya seperti ini, berarti relasinya adalah dari himpunan A ke himpunan B. Itu artinya domain atau daerah asal adalah seluruh anggota himpunan A, yaitu A dan B. Lalu, kodomain. Kodomain disebut juga dengan daerah kawan. Daerah kawan adalah seluruh anggota himpunan B, yaitu 1, 2, dan 3. Adapun rank atau daerah hasil adalah anggota himpunan B yang menjadi pasangan di himpunan A. Nah, yang menjadi pasangan di himpunan A adalah bilangan berapa? Benar, hanya bilangan 1 dan 3, maka itulah yang disebut dengan ranknya. Nah, di samping merupakan hadiah dari ibu agar kalian lebih memahami materi, relasi, dan fungsi. Kalian dapat mengerjakan di buku kalian masing-masing, lalu memoto dan mengumpulkannya melalui Google Classroom maupun WhatsApp. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita belajar apa yang pertama? Benar, relasi. Jika terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, maka relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Adapun relasi dapat terbentuk apabila ada anggota himpunan A yang memiliki pasangan di himpunan B. Kemudian himpunan kosong juga termasuk relasi, karena himpunan kosong tadi apa? Benar, merupakan himpunan bagian dari A cross B. Selanjutnya kita belajar mengenai bentuk penyajian relasi. Apa saja tadi? Yang pertama, benar, diagram panah. Selanjutnya, ya diagram kartesius. Lalu yang terakhir, ya himpunan pasangan berurutan. Kemudian kita juga belajar mengenai apa? Benar, mengenai fungsi. Nah, apabila terdapat himpunan A dan himpunan B, maka sifat-sifat fungsinya yang pertama apa? Ya, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Ingat ya, setiap anggota A harus mempunyai pasangan. Dan pasangannya harus di himpunan B. Kemudian, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Kemudian yang terakhir, dapat kita simpulkan, jika fungsi, maka pasti relasi. Nah, tetapi jika relasi, maka belum tentu fungsi. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan semua penjelasan Ibu tadi? Apabila ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar. Pada pertemuan berikutnya, kita masih pada materi bab 3. Adapun subbab yang akan kita pelajari adalah yang pertama, memahami bentuk penyajian fungsi, lalu yang kedua adalah memahami korespondensi satu-satu. Demikian pembelajaran Ibu hari ini. Marilah kita bersama-sama menutupnya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila terdapat kesalahan dan kehilapan dalam video ini, Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.